kita boleh merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur untuk sore hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita melakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Yesus telah berkorban bagi kita semua. Kita naikkan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dapat ku
Kami bersyukur Tuhan Yesus sore hari ini. Mungkin telah beberapa kali Bapa kami merayakan hari kematian-Mu Tuhan. Memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Mungkin kami telah melakukan dosa dan kembali kami mengulangi dosa lagi Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, ketika kami memperingati kembali hari kematian-Mu Tuhan, benar-benar kami mengubah hidup kami. Kami mau bertobat dari segala kelakuan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Biarlah kami mau dibaharui kembali oleh Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami sore hari ini Tuhan membawa perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan benar-benar dengan segenap hati dan jiwa kami Bapa. Engkau yang memberkati kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benar-benar sore hari ini menjadi langkah awal kami Bapa untuk membaharui segala sikap, perbuatan kami dan perkataan kami Tuhan. Pendengaran kami juga akan firman-Mu semakin dibaharui, semakin kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya. Biarlah sore hari ini Bapa, kami yang berkumpul sore hari ini di tempat ini Tuhan, boleh melakukan ibadah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami, urapi kami Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan dari ibadah kami ini. Semuanya Tuhan membaharui hati dan pikiran kami. Langkah awal kami Bapa yang berkenan kepadamu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap Bapa, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Kita boleh bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus. Mungkin beberapa kali kita telah melalui memperingati hari kematian, tapi hari ini kita akan mengubah seluruh kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
selamanya dalam hidup kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Dialah segalanya. Mencicipi air madu yang manis dari Tuhan. Biarlah kita melihat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya semata memperingati hari biasa, tapi biar kita boleh merasakan arti pengorbanannya dalam hidup kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar pengorbananmu Tuhan dalam hidup kami ini. Apa yang dapat kami korbankan bagi-Mu Tuhan? Apa yang dapat kami lakukan Bapa untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami yang Kau telah tebus dengan darah-Mu yang suci, membasuh seluruh hidup kami, membasuh seluruh hati dan pikiran kami. Engkau tetap Tuhan yang baik bagi kami. Selamanya Engkau terus menjaga kami Bapa. Selamanya Engkau terus melindungi kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau mengakui di hadapan-Mu, terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Saatnya kami memberikan diri kami Tuhan untuk melayani-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kita naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kami rasakan bukti kasih-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini.
kulihat. Oh, katakan dengan iman. Bukti kasih. Amin, amin. Kau menderita gantikanku. Oh, katakan. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Sekali lagi kita katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup Oh, katakan dengan iman. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Oh, katakan dari dalam hatimu. Katakan dari dalam hatimu, terlalu besar. Terlalu besar Tuhan. Tuhan bagi kami Bapa. Pengorbanan yang Kau Oh, berikan haleluya bagiku. Yesus. Terlalu Mahal darah-Mu Yesus. tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar. Terlalu besar Haleluya Tuhan. Bapa, Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. yang Kau berikan Kami bisa diselamatkan oleh karena darah-Mu Tuhan. terlalu mahal Darah-Mu Yesus
kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau yang mulia. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dengan imanmu, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang indah Tuhan berikan, di mana kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu, memberikan pujian penyembahan kami, memahami akan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, memungkinkan kami bisa memuji dan menyembah Engkau, berbuat ibadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semakin kami mau mengerti lagi Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau urapi kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati tim pemuji semuanya yang melayani hari ini. Kami akan membuka hati kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat, tanggal 7 April 2023, kita boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita memperingati hari kematian Tuhan. Puji Tuhan, ya, kematian kebangkitan Tuhan sebentar kita rayakan, itulah Paskah Tuhan. Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan sampaikan, yaitu rencana kekal di balik kematian. Ya. Rupanya kita harus memahami di balik kematian Tuhan itu ada rencana di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita membuka Alkitab kita di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-14.
Titus pasal 2 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan. Bukan saja kita memahami tujuan, apa sih tujuan Tuhan mati di atas kayu salib. Tentu kita berkata, ya benar. Tuhan ingin menyelamatkan kita, ingin menebus kita, membebaskan kita. Tetapi ada rencana Tuhan di balik kematian itu yang kita harus pahami. Perhatikan di sana bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan. Jadi dia berkorban. Saya melihat seperti domba yang dibawa ke tempat persembelian. Dan digenapi bahwa Yesus datang sebagai anak domba yang menghapus isi dosa seisi dunia. Lalu Yesus berkorban di atas kayu salib. Dia disalibkan. Sebenarnya tidak ada kedapatan kesalahan. Tetapi itulah rencana Tuhan. Dia melakukan kehendak Bapa, mati di atas kayu salib. Dikatakan di sini dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan. Nah, untuk menebus kita. Kata membebaskan ini sepertinya kalau kita lihat sepintas lalu membebaskan, melepaskan. Tapi kalau zaman dulu pengertian kata membebaskan itu kepada seorang budak ditebus, dibeli. Jadi seorang budak yang dibeli, ditebus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Allah katakan, bukankah kita juga Tuhan telah tebus, telah dibeli dengan harga yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ini sama. Dibebaskan, ditebus. Untuk membebaskan, untuk ditebus itu ada harga yang dibayar, harga yang mahal. Begitu juga kehidupan kita. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Penebusan dengan harga yang mahal tidak cukup dengan barang-barang yang fana ini. Dikatakan di situ,
Bukan pula dengan emas dan perak. Perhatikan ayat yang ke-19. Melainkan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Yesus mati di kayu salib. Dia menebus kita dengan harga, yaitu darahnya yang mahal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, yang kita mengetahui apa rencana Tuhan, dia menebus. Dia berkorban di atas kayu salib, memberikan nyawanya, darahnya yang mahal itu. Jangan sampai di situ saja. Kita baca lagi Titus pasal yang kedua berikutnya ayatnya mengatakan, inilah rencana Tuhan. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah, ini kita harus mengerti rencana Tuhan yang kekal. Dia menyerahkan dirinya atas kayu salib, dia mati di kayu salib supaya dia membebaskan, menebus kita dari segala kejahatan. Kata kejahatan ini itu adalah pelanggaran. Kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang keempat. Seperti orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, kata kejahatan ini Tuhan membebaskan, menebus kita dari segala kejahatan kita, pelanggaran kita, ya, dari pelanggaran terhadap hukum Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Ini rencana Tuhan supaya kita dibebaskan dari pelanggaran, penolakan terhadap hukum Allah. Terhadap hukum Allah, ya. Terhadap, ya, kedaulatan Tuhan, kerajaan Allah. Nah, Tuhan mau, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita ini, ya, bukan saja secara hukum dia membebaskan kita, tetapi status kita, ya, dibebaskan dari pelanggaran hukumnya Allah, ya. Seperti kalau, ya, orang yang kena ditilang, ya ada ancamannya, saudara-saudara, tapi ditebus, ya, dengan membayar begitu biaya. Nah, secara hukum dan status kita, ya, dibebaskan. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Rencana Tuhan di balik kematiannya supaya kita nih, ya, status hidup kita ini dibebaskan dari pelanggaran hukum Allah, ya. Yang tadinya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, cara hidup kita ini adalah
Petrus katakan cara hidup kita yang lama. Ya. Jadi kita ini dibebaskan dari cara hidup kita yang lama. Apa itu cara hidup kita yang lama? Dulu kalau orang Jakarta bilang kita hidup semau gue, melakukan kehendak kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih, ya. Itulah Tuhan mau supaya kita itu ya mengerjakan, ya. Tidak lagi dibebaskan dari pelanggaran karena kita melakukan kehendak kita, supaya kita ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bebas karena kita sudah melanggar penolakan akan kedaulatan Tuhan, ya, hukum-hukumnya Allah, karena kita melakukan ya keinginan ya kehendak kita sendiri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Titus katakan rencana Tuhan di balik kematian Tuhan. Yang kedua, selain kita dibebaskan karena kita tidak menuruti kedaulatan hukum-hukumnya Allah, ya. Yang kedua, rencana Tuhan yaitu Titus pasal 2 tadi ayat 14. Dan untuk menguduskan bagi dirinya. Selain tadi dia membebaskan kita karena kita melanggar hukumnya Allah, ya, karena kita menuruti kehendak kita, mengikuti cara hidup kita yang lama. Kedua, rencana Tuhan dia menguduskan bagi dirinya. Dia kata membersihkan, ya, menyucikan kita, menguduskan kita untuk baginya, gitu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, menguduskan dirinya bagi dirinya, suatu umat kepunyaannya sendiri, ya. Jadi dia membebaskan kita supaya kita menjadi bersih, ya, menjadi kudus. Kita ini menjadi umat kepunyaan Tuhan, ya. Bukan saja dia selamatkan kita, ya, untuk kepentingan kita, yaitu dia selesaikan, ya, menyelamatkan kita dari upah dosa itu kematian, maut. Bebaskan kita, ya, dari dosa dan akibatnya yaitu neraka. Untuk kepentingan kita dia pindahkan kita ke sorga. Bukan saja untuk kepentingan kita dia menebus, tetapi dikatakan dia punya tujuan khusus. Yesus mati di atas kayu salib punya rencana, punya tujuan khusus, yaitu supaya kita ini menjadi umat bagi dirinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, dia bersihkan, dia kuduskan kita dari segala noda, segala kotoran, segala kejijikan, ya, supaya kita ini menjadi umat kepunyaannya, ya. Ini tujuan khusus. Coba Yohanes 12 ayat 24. Seringkali saya juga menyinggung ayat ini di hari-hari yang lalu. Yohanes 12 ayat yang ke-24.
Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tapi jika ia mati, benih itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Lewat kematiannya dia punya rencana. Supaya apa? Benih yang mati itu akan memberikan panen yang besar. Dia menguduskan bagi dirinya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Ini rencana Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Kita dikuduskan. Ya. Dari kehidupan kita yang lama. Seperti kita memang tergantung. Ada orang yang menikmati, ada ya di negeri mana tuh, suka main apa tuh, ada hari-hari tertentu, ya mereka masuk ke kolam lumpur dan ya main dengan lumpur. Ada orang merasa dia menikmati kok ketika dia main lumpur, tapi ada orang yang biasa hidup bersih, itu kotor, saudara-saudara. Ya, dia tidak bisa menerima hal itu. Nah, seringkali ada orang ketika dia dalam kehidupan yang lama, ketika dia tinggal di dalam kehidupan yang lama, melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan, ya, kata kejahatan itu melanggar perintah Tuhan, dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, biasa-biasa aja. Itu kehidupan kita yang lama. Tetapi Tuhan menguduskan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, dari kehidupan yang penuh noda dan jijik itu, diangkat kita, dibersihkan. Lalu kita jadi apa? Jadi seperti bunga yang putih, bersih, dan berbau harum. Nah, ini tujuannya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Dia kuduskan kita, bagaikan gambaran tadi, diangkat kita dari lumpur, jadikan bunga yang putih, bersih, dan berbau harum. Dia mau kita lewat kematiannya, kita ini umat kepunyaannya, umat baginya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Coba kita baca lagi. Sebab itu Yesus menderita. Penderitaan itu menjadi sukacitanya karena dia tahu rencananya di balik kematiannya, supaya ada dia mati, supaya ada panen besar, supaya ada umat baginya yang untuk kemuliaannya, untuk menjadi terang, untuk membagikan kemuliaannya. Ya, orang-orang boleh datang kepada terang itu. Ya. Dan mereka boleh menikmati terang itu, boleh datang juga. Coba kita baca Ibrani pasal yang ke-12. Marilah kita, ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dari iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan baginya, yang disediakan duduk di sebelah kanan. Jadi Yesus sudah, ya, makanya penderitaannya itu, dia melakukan itu, ya, itu
itu mendatangkan sukacita. Ya. Bapak Ibu, karena benih itu mati akan panen besar. Ada banyak orang dikuduskan. Ada banyak orang menjadi miliknya. Umat kepunyaannya. Ya, menjadi terang dan garam, Bapak Ibu, saudara-saudara. Coba baca lagi Ulangan pasal yang ke-7. Sebenarnya dari dulu, kenapa Tuhan memilih Abraham? Itulah kedaulatan Tuhan. Bukan berarti Abraham lebih daripada ini. Kalau kita lihat juga Abraham dari keluarga penyembah berhala. Tapi Tuhan pilih kedaulatannya. Lalu dari Abraham terus ya ke Yakub, lalu itulah bangsa Israel, orang Yahudi. Apakah orang Yahudi itu ada kelebihannya? Coba kita baca Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 kita baca ayat 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus. Dari dulu Tuhan punya rencana. Ada umat yang khusus. Tuhan pilih dari bangsa-bangsa lain. Itulah orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi sayang, ya, mereka menolak. Ya, sehingga dikatakan Tuhan mencangkok, ya, pokok-pokok liar, ya, kepada pokok yang sejati. Itulah sebenarnya kita, pokok-pokok yang liar. Oleh anugerah Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita miliki juga janji-janji Abraham. Kita baca Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagiku, bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Menjadi umat, menjadi ya bangsa baginya. Dulu umat Israel. Itu tujuan Tuhan. Ayat yang 7. Bukan karena lebih banyak jumlahnya. Dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa? Perhatikan ayat 8. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Mereka diperhamba. Lalu Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar. Terus perhatikan ayat. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ini rencana Tuhan. Dan sama seperti yang kita baca tadi. Titus pasal 2. Yesus mati, menyerahkan dirinya. Dia membebaskan, menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Pelanggaran kita terhadap perintah Tuhan, kedaulatan Tuhan. Karena kita menuruti ya keinginan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menguduskan kita menjadi umat baginya. Supaya kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, boleh menjadi umat kepunyaannya, menjadi terang dan garam, supaya orang-orang juga diberkati, diselamatkan, mereka juga datang kepada terang itu, ya, dia juga menjadi umat kepunyaan Tuhan, ya. Selanjutnya kembali lagi ke Titus pasal yang kedua.
Selain dia membebaskan kita dari segala kejahatan kita, pelanggaran kita terhadap hukum kedaulatan Tuhan, dari kehidupan kita yang lama, dan menjadi umat, kesayangan umat baginya. Selanjutnya Titus pasal yang kedua, yang rajin berbuat baik. Kata rajin ini gemar untuk berbuat baik. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dia mati di kayu salib supaya kita ini gemar melakukan hal-hal yang baik. Dengan kata lain, kehidupan kita sudah diubahkan. Kalau dulu kita mengikuti dunia, kita tidak pernah memperdulikan orang. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Tujuannya semua kepada diri kita sendiri. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima penebusan kebebasan, kita gemar berbuat baik. Tuhan ubahkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, supaya kita dapat bersinar, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau dulu kita tadi melakukan hal-hal yang hanya untuk diri kita sendiri, tetapi sekarang kita boleh peduli, ya, kepada sesama kita. Yang udah berumah tangga peduli kepada keluarganya. Ya, anak peduli kepada orang tua peduli kepada anak, suami peduli kepada istri peduli. Nah, begitu juga Bapak Ibu, saudara-saudara, kita peduli juga kepada Tuhan. Ya. Tuhan ubahkan kita, gemar melakukan hal yang baik. Ini tujuan Tuhan. Dia mati di kayu salib supaya kita diubahkan. Hidup kita diubahkan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk merendahkan diri, untuk mengasihi, saling peduli, saling mengasihi, tidak menjatuhkan, saling menjatuhkan. Kalau dunia kan seperti hukum rimba, siapa yang kuat, siapa berkuasa, dialah yang menjadi tuan. Tapi firman Tuhan ubahkan kita. Ya, banyak orang yang seperti di mana ada yang mau revolusioner itu, merubah ekonomi sosial. Tetapi kita tahu Tuhan mau ada seperti khotbah saya, Tuhan utus kita seperti anak domba. Ada perubahan dari serigala menjadi domba. Secara kerohanian tentu ada perubahan. Yang terakhir, Roma pasal 14 ayat 9. Rencana Tuhan di balik kematiannya adalah Roma pasal 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan. Ya, memang dalam bahasa aslinya, ini Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Bisa Tuhan, bisa tuan. Dia mau Yesus mati supaya dia menjadi tuan, baik atas orang mati maupun hidup. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara, dia tebus kita supaya yang tadinya kita hamba dosa, kegelapan, sekarang hamba budak Tuhan, yaitu kita mau dia minta kepemilikan. Tuhan itu menjadi pemiliknya,
majikannya Tuhan. Dia mati supaya dia menjadi majikan kita. Ya. Jangan biarkan setan menjadi majikan kita. Jangan biarkan diri kita. Ingat, lewat kematian dia menjadi majikan kita. Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, kita yang sudah diubahkan, biarlah Tuhan menjadi penguasa. Ya, tentu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau anak di dalam penguasaan ayahnya, pasti dia aman, saudara-saudara. Ya, pasti dia terpelihara, pasti dia sukacita. Kita yakin dan percaya, kalau kita di dalam penguasaan Tuhan hidup kita, pasti Tuhan akan memberikan keamanan kepada kita. Tuhan akan memelihara kita. Dan Tuhan akan membuat kita tetap bersukacita. Ya. Sebab itu kiranya kita memahami, mengerti pengorbanan, kematian Yesus, supaya Dia ya membebaskan kita dari cara hidup kita yang lama, supaya kita menjadi umat miliknya dan kita ya diubahkan oleh Tuhan, gemar melakukan yang baik. Kita menjadi terang ya di tengah-tengah dunia ini. Kita diubahkan ya. Tuhan mau kita memancarkan terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap dan gelap. Kita diubahkan dan jadikan Tuhan itu tuan, majikan kita. Kan Dia telah beli kita dengan darahnya yang mahal. Dia mau kita mengerti bahwa kita ini miliknya Tuhan, bukan milik kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Telah Kulihat. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
kita sudah dengar hari ini, ada tujuan Yesus mati di kayu salib. Apakah tujuan itu tercapai, saudara? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita menjadi umat-umat Allah yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita baharui kehidupan kita. Satu momen yang luar biasa. Kalau engkau kembali kepada jalan Tuhan. Kalau engkau melakukan kehendak Bapa. Dan rencana Tuhan terjadi. Khususnya bagi kita. Kita benar-benar menjadi umat-umat yang dikuduskan Tuhan. Umat-umat yang memuliakan Tuhan. Yang selalu melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Memperingati hari kematian-Mu. Hari ini kami melakukan ibadah Tuhan. Kami hormati Engkau. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau. Karena Engkau Tuhan kami ada. Karena Engkau Tuhan kami jadi orang-orang yang diselamatkan. Terus Tuhan beri kami kesadaran yang tinggi. Supaya kehidupan kami benar-benar menyenangkan Tuhan. Supaya kehidupan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau mengasihi kami. Engkau menyayangi kami. Engkau pilih kami Tuhan dari antara banyak orang ya Bapa. Kami boleh menjadi umat-umat yang dikuduskan Tuhan. Haleluya. 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 Engkau terus menyayangi kami Tuhan. Engkau terus mengasihi kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Jangan kami keluar dari kasih-Mu. Jangan kami pergi dari kasih-Mu. Tapi kami mau Tuhan untuk tetap menjadi umat-umat-Mu yang dikuduskan. Dan rajin membuat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bila firman yang kami dengar ini Tuhan berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan berkuasa atas pikiran kami. Supaya pikiran ini tidak dirusakkan oleh si iblis. Yang mau melemahkan, yang mau membimbangkan. Kuat Roh Kudus ada bagi kami. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau beri kepada kami pada sore hari ini. Dan terus Tuhan mengurapi hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat, akal budi Tuhan, memperkaya segala rahasia Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua yang sudah mendengar. Kami tahu Tuhan pendengaran ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan membawa
persembahan kami. Haleluya, Tuhan Yesus, Engkau kuduskan apa yang kami bawa dengan tangan kami Tuhan, supaya hati ini juga bersuka cita saat kami membawa persembahan menjadi korban-korban yang datang dari kehidupan kami. Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Dengan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Tidak ada waktu untuk kita main-main. Mari kita lebih serius lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban, membayar kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan memberikan hidup kita yang sungguh-sungguh itu kepada Tuhan. Yang serius itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan serius. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Oh, haleluya. Amin, 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 amin Tuhan. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Juga yang mengikuti secara online. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Tuhan telah membeli kita dengan darah-Nya yang mahal. Kita adalah milik Tuhan. Mempertegas kepemilikan terhadap kehidupan kita. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita masih hidup dengan cara hidup kita yang lama, hanya mengikuti kehendak diri kita. Ingat pengorbanan Yesus. Dia menebus kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita terhadap kedaulatan Tuhan, supaya kita umat baginya, umat kepunyaannya. Kita adalah miliknya. Biar kita gemar melakukan kehendak Allah di hari-hari ke depan. Dan ingat, Tuhan akan menjamin kita, keamanan kita, pemeliharaan hidup kita, dan akan selalu membuat kita bahagia dan sukacita. Bapa yang ada di dalam sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sangat-sangat peduli kalau Engkau telah memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kami.
untuk kehidupan kami yang diubahkan. Kami yakin percaya Tuhan juga akan memberikan apa yang menjadi keperluan kami. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Kalau engkau ada di dalam kekurangan, Tuhan akan tambah-tambahkan dan berkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam pekerjaan usahamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau punya permasalahan dalam rumah tangga keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan engkau, hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau terikat di dalam dosa dan kejahatan, Tuhan lepaskan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sangat-sangat bertanggung jawab atas hidup kami, karena kami adalah milik-Mu. Engkau telah beli dengan nyawa-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga kami milik-Mu. Biarlah kami boleh menjadi terang dan menerangi dunia. Banyak orang-orang yang datang kepada terang. Kami boleh dipakai untuk membagikan kemuliaan-Mu. Tuhan dipermuliakan. Ke depan kami boleh dipakai menjadi alat-alat Tuhan yang berguna di dalam rumah Tuhan untuk kemuliaan. Tuhan berkati persembahan umat-Mu besar kecil. Mereka berikan dengan sukarela, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka. Bagaikan benih mereka tuai lagi di bulan depan, karena mereka percaya akan kebenaran firman Tuhan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kepada mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tim pelayanan semuanya Tuhan yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Tuhan berikan kesejahteraan, berikan keamanan menjelang Tuhan tahun-tahun politik. Tuhan tolong, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Biarlah anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dimanapun mereka dipercayakan. Tuhan berkati dari Bapak Presiden kami bersama Wakil Presiden, para menteri, kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah bersama keluarga mereka. Mereka tetap takut kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong di mana-mana saja. Baikkan juga gereja Pantai Kosta secara khusus. Organisasi kami dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, seluruh para gembala, hamba-hamba-Mu, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab teologi, Tuhan juga memberkati. Biarlah kami benar-benar menjadi garam dan terang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menikmati berkat anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan kasih yang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.